Selesai pemilu, terbentuklah MPR dan DPR. Kemenangan rankingnya PDIP juara 1, Golkar juara 2, P3 juara 3, disusul PAN dan PKB. Menjelang sidang umum itulah saya kepada sekretaris minta dihubungkan untuk bicara dengan Pak Hamzah Has. Tolong, saya mau bicara sama Pak Hamzah. Bicara lewat telepon. Akhirnya kata Pak Hamzah, begini sajalah, kalau Kiai mau ketemu saya, jangan Kiai ke rumah saya, biar saja saya saja yang ke rumah Kiai. Maka Pak Hamzah Has pun datang ke rumah saya. Belum wapres waktu itu, Pak. 3 kali pertemuan di rumah saya bilang, Pak Hamzah, saya ini merasa berdosa. Kenapa partai Islam kok cuma juara ketiga? Kenapa partai Islam tidak diminati oleh orang Islam sendiri? Analisisnya macam-macam. Mungkin ada yang tidak mengerti kalau agama dan politik tidak terpisah. Mungkin ada yang berpaham sekuler, Islam yes, partai Islam no. Mungkin juga karena kita tidak bisa menjual program-program kepada rakyat yang menyentuh kehidupan rakyat. Saya memutuskan saya mau pulang kampung, Pak. Pak Hamzah, alhamdulillah saya bersyukur, inilah permohonan saya kepada Allah selama ini. Tapi saya bilang tolong jangan diumumkan, Pak. Ini mau sidang istimewa, sidang umum. Nanti dikira saya mau cari popularitas, dikira saya mau cari jabatan. Tidak, saya jadi apa itu tidak penting. Yang penting saya bisa ikut membesarkan partai yang berasaskan Islam. Itu saja niat saya. Hadirin yang saya hormati, kemudian saya diangkat jadi ketua Majelis Pertimbangan Lajnah Syura Ulama'il Ka'bah. Lalu ketika Rakernas, lahirlah rekomendasi, saya ditempatkan sebagai salah seorang ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Jadi saya bilang selama ini saya dakwah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara utuh. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Kalau Islam katamu, Islamlah cara kau berdagang, Islamlah cara kau bertetangga, Islamlah cara kau berumah tangga, Islam jugalah cara kau berpolitik. Jangan masuk Islam separuh-separuh. Ya Bu, ya Bu, Bu, jawab yang jujur. Kalau masuk separuh-separuh enak enggak? Tuh kan ngeres aja kan pikiran. Tetapi saya tetap pada orbit saya. Saya tidak akan meninggalkan tugas dakwah. Dan saya bersyukur, sekalipun saya terjun kembali ke dunia politik, dakwah saya tetap berlangsung. Undangan gak kurang, malah makin sibuk ngatur. Saya bersyukur, ya Allah, kalau begitu mudah-mudahan umat bisa menerima saya pulang kampung. Dan kalau sekarang P3 pada kabinet ini mampu meraih wakil presiden, kenapa tidak pemilu tahun 2004 kita raih kursi presiden? Asal konstitusi, kan sah saja orang punya cita-cita toh. Nah sekarang partai gurem yang kagak dapat suara aja pada minta kursi menteri. Ini tukang kursi lagi laris nih. Partai gurem yang kagak dapat pemilih pakai minta kursi juga, emang urusan apa? Kursi laku banget. Dianggap kapling pembagian rezeki. Innalillahi. Ini kerja bakti. Peras keringat, cuci piring. Negara lagi bangkrut. Indonesia lagi sakit. Ibu Pertiwi meratap berlinang air mata. Kalau cuma pada mau cari rezeki, maling tembak lagi tuh. Negara makin terpuruk. Ibu bapak hadirin yang saya hormati, karena itu kita doakan Bu Mega dan Pak Hamzah mampu melaksanakan amanat rakyat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kita semua rakyat tetap menjaga kebersamaan, persatuan, kerukunan, dan kekompakan. Perbedaan jangan dianggap permusuhan. Justru ciri demokrasi, kemampuan memanage konflik, bukan menghilangkan konflik, tapi memanage konflik menjadi kekuatan untuk membangun ke depan. Hadirin, inilah sekelumit
yang dapat saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan baik mensyukuri kemerdekaan maupun kehadiran saya di partai menjadi jelas adanya. Bukan karena target pribadi, tapi karena inginan memberikan kontribusi yang lebih real kepada umat, bangsa, dan negara tercinta ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.